Bapa, kami menghampiri Engkau kembali pada pagi ini, bersyukur untuk rahmat dan anugerah Tuhan yang selalu baru tiap pagi di dalam hidup kami. Di tengah segala pergumulan hidup kami, di bawah matahari ini, Tuhan senantiasa menyertai, menolong kami melewatinya. Kiranya hati kami terus mengingat akan setiap kebaikan Tuhan. Khususnya pagi ini, kami kembali akan belajar firman-Mu, memulai satu tema yang baru. Tuhan beranugerahlah kepada kami, buatlah hati kami mencintai firman-Mu, buatlah hati kami mengerti akan firman-Mu, sehingga pembicaraan kami, baik pada pagi ini maupun minggu-minggu yang akan datang, ketika kami berbicara tentang keselamatan, semuanya tidak menjadi sia-sia. Pimpin hamba-Mu dan pimpin setiap kami yang mendengarkan atau yang mengikuti acara ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita hari ini akan masuk di dalam satu tema yang baru ya, yaitu kita akan berbicara tentang keselamatan. Nah, ini ya, atau soteriologi, dari kata soteria yang berarti keselamatan. Jadi kita akan memulai hari ini bagian yang pertama. Kita akan membicarakan tentang keselamatan yang paling fundamental sekali. Saudara, ketika kita berbicara tentang keselamatan, hal pertama menurut saya yang harus kita bahas, kita selesaikan persepsi di antara kita adalah menjawab satu pertanyaan, saudara, yang seringkali ditanyakan orang dan cukup menjadi perdebatan atau pergumulan. Bahwa sebenarnya keselamatan ini anugerah dari Tuhan atau karena hasil perbuatan manusia, ya, grace or work, atau biasa disebut dengan good work, perbuatan baik. Jadi anugerah ini sebenarnya adalah pemberian dari Tuhan, anugerah, ataukah ini ada satu hasil pekerjaan atau jasa manusia, ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab sangat jelas sekali definitif menolak konsep bahwa keselamatan itu adalah hasil usaha atau perbuatan manusia. Ya, salah satu konsep yang diulang-ulang terus, saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, satu pemahaman yang ditentang bahkan dibenci oleh Allah adalah ketika manusia itu merasa dirinya mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia merasa berhak untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan usaha atau perbuatannya. Tapi saudara, inilah yang secara umum menjadi konsep ya agama-agama di dalam dunia. Dan inilah juga yang nanti kita akan lihat yang menjadi perbedaan iman Kristen dengan semua agama di dalam dunia. Saudara, agama-agama di dalam dunia ada ratusan macam, tetapi hakikatnya sama, saudara. Mereka memiliki satu pemahaman bahwa melalui usaha kita, melalui perbuatan baik kita, melalui amal kita, melalui jasa kita, saya bisa diselamatkan. Saya berhak diselamatkan. Saya mampu menyelamatkan diri saya sendiri. Dan inilah yang ditentang di dalam Alkitab berkali-kali. Saya akan memberikan beberapa ayat-ayat kunci yang menunjukkan bahwa konsep keselamatan karena perbuatan adalah satu kesalahan, saudara. Pertama, di dalam Yeremia 13 ayat 23 dikatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang sudah membiasakan diri berbuat jahat? Lihat, saudara, Tuhan tidak pernah melihat atau tidak bisa melihat sesuatu yang baik di dalam diri manusia, saudara. Kedua, ini ayat yang terkenal di dalam Yesaya 64 ayat 6. Dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara perhatikan, ini satu pengakuan dari Yesaya mewakili bangsanya, satu kesadaran bahwa kesalehan kami ya
termasuk di dalamnya tentu adalah perbuatan baik dan semuanya itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia bisa terlihat seperti orang yang saleh, orang yang suci, tetapi di mata Tuhan, semua kesalehan manusia yang berdosa itu seperti kain kotor yang menjijikkan. Mazmur 14 ayat yang ketiga mengatakan, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, ini juga mengatakan hal yang sama. Di mata Tuhan tidak ada orang yang mampu berbuat baik menurut standar Tuhan, saudara. Maka Efesus 2 ayat 8 mengatakan kepada kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, ayat ini adalah ayat yang sangat menekankan sekali tentang konsep anugerah di dalam keselamatan, saudara. Kasih karunia itu adalah nama lain dari anugerah. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian, gift dari Allah kepada manusia berdosa. Ya, jadi sebenarnya banyak ayat-ayat lain, tetapi tidak saya kutipkan karena nanti terlalu panjang. Tetapi intinya kita mulai menangkap satu kesimpulan, saudara, bahwa di dalam Alkitab tidak pernah memberikan tempat sedikit pun, secuil pun, bagi perbuatan baik manusia di dalam konteks keselamatan. Nah, saudara ingat baik-baik ini ya, ini adalah satu premis yang sangat penting di dalam iman kekristenan kita. Di dalam Alkitab tidak ada ruang sedikit pun bagi perbuatan baik manusia di dalam konteks keselamatan. Artinya, manusia tidak mungkin melalui perbuatan baiknya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, kalau begitu saudara, mengapa perbuatan baik kita kok tidak bisa menyelamatkan kita? Bukankah di dalam hidup kita sering melihat orang tertentu, si A, si B, rajin berbuat baik di hadapan manusia, suka menyumbang ini dan itu, menolong sesama dan sebagainya, seolah-olah di mata manusia begitu sempurna kehidupan orang seperti ini. Tapi kenapa Alkitab mengatakan bahwa perbuatan baik manusia selamanya tidak akan pernah menyelamatkan dirinya? Jawabannya sederhana sekali, saudara. Karena Alkitab mengatakan bahwa manusia di dalam dosa ini di dalam keadaan mati rohani. Ini pembicaraan kita minggu lalu ketika kita berbicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa dan dampaknya. Bahwa di dalam dosa, manusia itu bukan sekedar sakit rohani. Manusia itu mati rohani, spiritually death. Ya, secara rohani mati. Pada hari ini engkau memakannya, engkau akan mati. Itu kata Tuhan kepada Adam. Peringatan Tuhan kepada Adam. Itu bukan sekedar mati, bicara mati jasmani, tetapi itu juga ada mati secara rohani. Ya, ini yang dicetuskan salah satunya di dalam Westminster Confession of Faith, ya, pengakuan iman Westminster bab ke-9 poin yang ketiga. Ketika berbicara tentang kejatuhan di dalam dosa, dikatakan seperti ini, manusia melalui kejatuhannya di dalam status berdosa telah sepenuhnya kehilangan kemampuan, ya, kehendak untuk melakukan segala sesuatu yang secara rohani baik. Jadi kehilangan, lost all ability of will to any spiritual good. Tidak bisa, saudara, yang menyertai keselamatannya atau untuk mendapatkan keselamatan. Dikatakan bahwa natural man, manusia alami yang sudah jatuh dalam dosa ini, adalah justru menolak sesuatu yang baik dan mati di dalam dosa. Tidak mampu melalui kekuatannya sendiri untuk mempertobatkan dirinya sendiri atau mempersiapkan dirinya sendiri untuk keselamatan. Ya, saudara, ini sudah jelas sekali yang dikatakan di dalam Westminster mewakili isi Alkitab, mewakili ayat-ayat tadi yang kita baca. Manusia mati di dalam dosa tidak akan mampu melalui kekuatannya sendiri mempertobatkan dirinya sendiri atau bahkan mempersiapkan keselamatan dari dirinya sendiri, ya. Nah, Charles Hodge kembali mengatakan, dia mengutip
perkataan dari Bapak Gereja Agustinus. Jadi dia mengatakan, kita telah melihat bahwa Agustinus berpandangan seperti yang dia lakukan, bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, di dalam keadaan spiritual death, mati di dalam kondisi rohani, tidak mampu, sepenuhnya tidak mampu, dan justru melawan apa itu yang baik, ya, mengajarkan bahwa di dalam atau pemulihannya kepada kehidupan rohani itu semata-mata adalah karena kuasa Allah. Jadi lihat saudara, Agustinus mengajarkan satu prinsip yang akhirnya diterima dan dipegang di dalam arus pemikiran teologi reform, bahwa manusia setelah jatuh di dalam dosa bukan sakit rohani, saudara, mati rohani. Sama seperti orang mati jasmani, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kondisi manusia. Kalau dikatakan manusia justru melawan apa itu yang baik, bagaimana mungkin manusia bisa melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Ya, jadi saudara, ini adalah prinsip-prinsip yang dikatakan di dalam Alkitab tentang mungkinkah manusia diselamatkan melalui perbuatan baiknya. Jawabannya jelas, tidak mungkin. Tidak ada kesempatan untuk hal itu. Lalu saudara, lalu bagaimana kita berbicara manusia bisa diselamatkan? Maka jawaban satu-satunya yang dinyatakan di dalam Alkitab, kemungkinannya adalah bahwa anugerah Allah adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Saudara, pilihannya cuma dua ini, saudara. Anugerah atau perbuatan, tidak ada yang lain. Kalau perbuatan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, perbuatan sudah dibuktikan tidak bisa menyelamatkan manusia, maka kemungkinan yang lain dikatakan di dalam Alkitab hanya melalui anugerah Tuhan semata-mata. Ya, ini yang ayat tadi kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Roma 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Bukan berdasarkan perbuatannya. Nah, ini dua ayat yang saya kutip untuk menegaskan, sekali lagi, mestinya begitu banyak ayat yang ada di dalam Alkitab, ya. Tetapi kita tidak membahas itu semua, tetapi kita cukup diyakinkan bahwa Alkitab mengajarkan keselamatan hanya mungkin melalui anugerah Tuhan. Lalu bagaimana sebenarnya, saudara, sifat anugerah Allah yang diberikan kepada manusia yang berdosa itu? Nah, sekarang kita akan lihat beberapa poin-poin penting sebagai landasan kita untuk membahas poin-poin yang berikutnya, ya. Perhatikan saudara. Ini penting sekali. Saya harap kita semua memperhatikan dan memahami. Nih. Anugerah Allah yang pertama itu merupakan inisiatif Allah, saudara. Bukan inisiatif manusia. Bukan juga permintaan manusia, saudara. Tetapi saudara harus ingat, anugerah ini bukan kewajiban Allah. Ya, maka saya tuliskan, ini merupakan inisiatifnya Allah, tidak ada yang menyuruh Allah, tidak ada yang menasehati Allah, ini betul-betul inisiatifnya Allah. Tapi sekaligus bukan kewajibannya Allah. Saudara, Allah tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita, loh, saudara. Ya, jangan keliru. Banyak orang salah konsep tentang kasih Allah. Ini sudah kekacauan yang sudah turun-temurun di dalam gereja, saudara. Terus hanya mengenal Allah itu kasih terus, sehingga tidak sadar selalu berpikir karena Allah itu kasih, Allah punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Toh Allah kasih kan? Itu kewajibannya Allah. Tidak, saudara. Allah tidak punya kewajiban menyelamatkan kita, saudara. Kita ini seperti dikatakan dari kain kotor di hadapan Tuhan yang patut dibuang, dibinasakan. Tapi Allah itu menyatakan anugerahnya. Itu adalah inisiatifnya Allah, bukan permintaan manusia. Ya, manusia yang sudah mati di dalam dosa, mati secara rohani, tidak mungkin bisa meminta keselamatan kepada Tuhan. Jadi ini yang pertama yang harus kita ingat. Anugerah
itu inisiatif Allah, bukan permintaan kita. Kedua, saudara, apa sih anugerah itu? Anugerah itu sesuatu yang mestinya tidak layak kita terima, saudara. Kita tidak pantas menerimanya. Kita tidak layak untuk mendapatkannya. Nah, anugerah ini jangan disamakan dengan hadiah. Ya, banyak orang keliru memahami anugerah itu hadiah. Bukan. Hadiah itu adalah sesuatu yang karena kita melakukan sesuatu jasa, lalu kita diberikan reward. Itu hadiah. Anak kita rajin sekolah, lalu dia juara kelas. Lalu kita berikan dia sepeda. Itu hadiah. Itu bukan anugerah, saudara. Ya, jadi anugerah itu sebetulnya sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan sudah memberikannya dan kita mendapatkannya. Itu anugerah. Ketiga, anugerah sekali lagi di dalamnya tidak ada campur tangan manusia, tidak ada tempat bagi usaha manusia. Ini betul-betul adalah pure pemberian Allah kepada manusia. Atau di dalam istilahnya adalah monergism, dari kata mono, ya. Mono itu berarti tunggal. Jadi anugerah itu adalah hanya satu pihak yang bekerja, bukan dua pihak, saudara. Satu pihak itu adalah Allah, memberikan anugerah itu kepada kita yang tidak layak menerimanya. Ya, berikutnya, anugerah Allah itu memiliki sifat, yaitu adalah diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi Allah berdaulat memberikan anugerah itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia mau berikan kepada semua orang, silakan. Dia mau berikan kepada sebagian orang, silakan. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mengatur Tuhan. Oh Tuhan, jangan berikan dia anugerah keselamatan dong. Dia orang jahat, seperti Paulus. Oh, siapa bilang, saudara? Kita telah membahas poin ini pada beberapa bulan yang lalu ketika kita berbicara tentang doktrin pilihan Allah, predestinasi. Ya, aku mengasihi kepada siapa aku mau mengasihi, kata Tuhan. Ya, ini adalah prinsip anugerah. Tuhan memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Berikutnya, saudara, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah yang penuh kuasa, yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Jadi tidak ada manusia itu bisa menolak anugerah Tuhan. Saya tidak butuh anugerahmu Tuhan, saya tidak suka anugerahmu. Lalu menolak, tidak bisa, saudara. Ketika Tuhan memberikan anugerah itu kepada orang yang dikehendaki, orang itu pasti akan menerimanya. Orang itu pasti akan diselamatkan. Dan sekali anugerah itu diberikan oleh Tuhan kepada seseorang, anugerah itu bersifat kekal. Kekal artinya tidak pernah akan ditarik kembali oleh Allah. Ya, jadi sekali selamat, orang itu akan tetap selamat selama-lamanya. Bersifat kekal. Paulus mengatakan Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya. Tuhan tidak pernah menyesal menyelamatkan Paulus. Tuhan tidak pernah menyesal menyelamatkan Petrus, sekalipun dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, saudara, inilah sifat anugerah secara umum yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ya, maka saudara, sekali lagi saya ingin menegaskan kepada kita semua, di dalam anugerah tidak ada tempat bagi perbuatan baik manusia, dan di dalam perbuatan baik manusia juga tidak ada tempat bagi anugerah. Kita harus memilih, saudara, perbuatan baik atau anugerah. Kalau kita merasa perbuatan baik kita menyelamatkan, berarti kita tidak pernah mengerti apa itu artinya anugerah. Dan kalau kita tahu anugerah yang menyelamatkan kita akan membuang jauh-jauh pemikiran, usaha, dan perbuatan baik kita. Kenapa? Karena keduanya ini merupakan antitesis, sesuatu yang bertentangan, berlawanan, dan keduanya tidak mungkin bisa dicampur. Keduanya tidak mungkin bisa dipersatukan. Di dalam anugerah tidak ada tempat bagi perbuatan baik. Di dalam perbuatan baik pasti kita akan membuang anugerah Tuhan. Ya, nah saudara sekalian, sekarang kita sudah tahu sampai di dalam poin ini bahwa keselamatan yang sekarang
boleh kita nikmati kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita semua setuju bahwa kita diselamatkan karena anugerah semata-mata, bukan karena perbuatan atau bukan karena jasa kita. Tapi sekarang saya ingin mengajak kita masuk ke dalam pemikiran yang lebih dalam. Anugerah seperti apa, saudara, yang menyelamatkan kita? Ternyata, saudara, sekalipun banyak orang mengatakan dan setuju, kita diselamatkan karena anugerah, tetapi tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama tentang anugerah. Tidak semua orang memiliki persepsi, definisi yang seragam tentang anugerah. Kalau kita menilai seseorang, orang itu baik, lalu orang kedua juga ngomong, iya orang itu baik, orang ketiga ngomong, betul orang itu baik. Saudara, dari 3 orang ini bisa muncul definisi baik yang berbeda-beda loh, saudara. Orang itu baik karena suka kasih uang kepada saya. Bagi orang kedua, enggak, orang itu baik karena orang itu memiliki integritas hidup yang baik dan macam-macam. Demikian juga dengan istilah anugerah ini. Saudara, istilah anugerah ini ya di dalam kekristenan sudah terlalu sangat umum, terlalu sangat familiar di telinga kita. Oh ya, kita selamatkan anugerah, anugerah, anugerah. Bahkan banyak lagu yang diciptakan, dinyanyikan, kita diselamatkan karena anugerah dan macam-macam. Tapi hari ini saya ingin menunjukkan, saudara, tidak semua orang, tidak semua pemikiran memiliki konsep yang sama tentang anugerah. Maka saya harus menjelaskan ini kepada kita, supaya kita memiliki satu persepsi yang sama ketika kita berani mengatakan, betul, saya diselamatkan karena anugerah. Ya, anugerah seperti apa? Nah, coba perhatikan, ini pemikiran-pemikiran yang salah, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Pertama, saudara, yang dicetuskan oleh Bapak Gereja yang bernama Pelagius. Ya, Pelagius mengatakan, manusia di dalam dosa tidak membutuhkan anugerah Allah. Jadi sebenarnya Pelagius ini tidak memiliki konsep anugerah sama sekali, ya. Tapi tetap saya masukkan karena ini sesuatu pengajaran yang pernah muncul di dalam sejarah gereja. Pelagius hidup sejaman dengan Agustinus dan sekaligus adalah, boleh saya katakan, musuh besarnya Agustinus. Karena Agustinus sangat menekankan keselamatan karena anugerah, tetapi Pelagius mengatakan, kita tidak butuh anugerah. Manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa anugerah Tuhan. Ya, nah akhirnya pandangan Pelagius ini ditolak di dalam berbagai sinode gereja. Synod of Carthage ya tahun 412, Council of Jerusalem 413, dan Council of Ephesus 431. Diulang-ulang terus, saudara, bahwa pemikiran keselamatan dari Pelagius ini sesuatu yang sangat tidak alkitabiah, bahkan sesuatu yang sangat menyesatkan. Jadi ditolak. Dan nyaris sekali, tidak ada orang Kristen, tidak ada gereja, tidak ada hamba Tuhan yang berpandangan seperti Pelagius. Nyaris semua orang percaya kita diselamatkan karena anugerah. Tapi sekali lagi, tidak semua orang memahami anugerah dengan tepat dan benar. Kedua, pemikiran yang seringkali muncul yang keliru tentang anugerah itu berkata seperti ini, saudara. Anugerah itu hanya menyempurnakan usaha dan perbuatan manusia. Ya, ini inti dari pemikiran misalkan Jacob Arminius yang kemudian pandangannya disebut dengan pandangan Arminianisme dari Jacob Arminius. Kadang-kadang disebut dengan James Arminius. Saudara, ini adalah konsep anugerah yang banyak dipegang oleh gereja, oleh hamba Tuhan, bahkan oleh banyak orang Kristen awam. Saya diselamatkan karena anugerah. Ya, betul, setuju. Tapi kalau ditanya, apa itu anugerah? Anugerah itu cuma menyempurnakan usaha saya. Jadi, inisiatifnya itu dari saya. Saya berusaha berbuat baik dengan usaha saya. Lalu Tuhan itu memberikan anugerahnya kepada saya, menyempurnakan usaha saya, sehingga saya bisa menyelamatkan diri. Sehingga saya bisa diselamatkan. Ya,
Jadi anugerah Tuhan ini bagi James Arminius hanya bersifat tawaran. Kamu berbuat baik, kamu bisa berbuat baik, melakukan satu jasa. Nah, ini loh saya tawarkan anugerah. Kamu mau nggak anugerah ini? Kalau kamu mau terima anugerah ini, maka perbuatan baikmu itu bisa menyelamatkan engkau. Jadi saudara, bagi James Arminius atau Arminianisme, keselamatan itu apa sih? Keselamatan itu adalah kerjasama, saudara, antara perbuatan baik manusia dengan anugerah Allah. Ini loh konsep anugerah di dalam pemikiran Arminianisme. Kalau saudara ngomong kepada Arminius atau kepada kelompok-kelompok ini mengatakan, oh kamu tidak percaya anugerah ya? Mereka menolak, oh saya percaya anugerah. Tapi konsep anugerah mereka seperti ini. Anugerah atau keselamatan itu adalah kerjasama antara manusia dengan Allah yang disebut dengan istilah sinergisme. Dari kata sinergi merupakan kerjasama dari kedua belah pihak. Ya, saudara, ini pandangan yang umum ada hingga hari ini loh, saudara. Begitu banyak orang Kristen berpikiran, saya diselamatkan karena ini kerjasama perbuatan baik saya dengan anugerah Tuhan. Nah, pemikiran James Arminius ini akhirnya ditolak di dalam Synod of Dort 1618 karena dianggap ini bukan konsep anugerah yang diajarkan di dalam Alkitab. Sekarang yang ketiga, saudara, saya harus mengatakan ini, yang dikatakan diajarkan oleh Thomas Aquinas, kemudian pandangan Aquinas diadopsi oleh Gereja Roma Katolik. Nah, mengajarkan seperti apa Thomas Aquinas? Aquinas mengatakan, manusia itu sebetulnya tidak mati rohani, tetapi hanya sakit rohani. Dia masih ada kemampuan untuk menghasilkan sesuatu kebaikan di hadapan Tuhan, yang biasa disebut dengan istilah jasa, ya, merit. Jadi manusia ini tidak mati rohani, mirip seperti pandangan Arminius sebetulnya. Bisa melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan, kemudian Tuhan itu memberikan kepada orang tersebut satu anugerah yang disebut dengan gratia preveniens atau preveniens grace. Apa itu preveniens grace? Yaitu anugerah ini itu memampukan seseorang untuk melakukan satu perbuatan baik atau jasa di mata Allah yang biasa dikenal dengan congruent merit, ya. Nah, ini satu istilah yang agak sulit diterjemahkan, ya, tapi merit itu jasa, saudara. Jadi bagi Thomas Aquinas dan bagi Gereja Roma Katolik, apa itu anugerah? Anugerah itu hanya membantu orang yang berdosa untuk melakukan sesuatu perbuatan baik, sehingga perbuatan baiknya itu menghasilkan satu jasa di mata Allah, dan Allah itu wajib untuk memberikan pahala kepada dia. Ya, memberikan satu reward kepada dia. Di dalam hal ini salah satunya adalah keselamatan. Nah, ini saudara, konsep tentang anugerah yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anugerah itu bukan sekedar untuk membantu manusia. Anugerah bukan sekedar menolong manusia, tetapi anugerah itu menyelamatkan orang berdosa. Nah, pemikiran dari Aquinas ini akhirnya dicetuskan juga di dalam Konsili Trent, ya, 1545, di dalam sesi ke-6. Dari sesi ke-6 ini berbicara khusus tentang pembenaran, justification. Di dalam bab kelima dikatakan, ya, seperti ini. Sinode atau hasil sinode mendeklarasikan bahwa di dalam diri orang-orang dewasa, awal dari pembenaran itu didapatkan dari prevenient grace of God. Nah, ini ya, muncul istilah prevenience of God melalui Yesus Kristus. Dikatakan atau bahwa dari panggilannya dia, di mana tanpa ada jasa yang ada di dalam bagian mereka, mereka dipanggil, sehingga mereka yang karena dosa terasing dari Tuhan, dimampukan dan dihidupkan dan dibantu oleh anugerah itu untuk mempertobatkan diri mereka sendiri melalui pembenaran mereka sendiri, yaitu dengan bebas menyetujui
anugerah tersebut, dan ini saudara, cooperating, bekerja sama dengan anugerah tersebut. Lihat ya, inilah konsep anugerah di dalam Roma Katolik, saudara. Bahwa anugerah itu sebetulnya apa? Hanya menolong manusia untuk menghasilkan jasa dan kemudian bekerja sama dengan Allah untuk menyelamatkan dirinya sendiri, untuk membenarkan dirinya sendiri. Ya, nah seterusnya di dalam bagian itulah Allah menyentuh hati manusia dengan iluminasi dari Roh Kudus, bukan manusia itu tanpa melakukan apa-apa ketika dia mendapatkannya. Ya, jadi harus ada usaha manusia, saudara, karena dia juga mampu untuk menolaknya. Jadi anugerah itu bisa ditolak ya oleh orang berdosa sehingga dia tidak diselamatkan. Jadi kalau dia menerima prevenient grace itu dicampur dengan usahanya, maka itu akan menyelamatkan dia. Ya, jadi inilah saudara kira-kira inti dari pemikiran Thomas Aquinas yang kemudian diadopsi oleh Gereja Roma Katolik. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu, saya ingin mengajak kita melihat satu diagram supaya kita lebih mudah melihat apa sih sebenarnya anugerah yang sesungguhnya itu. Ya, saudara, tadi kita sudah belajar banyak hal. Nah, sekarang kita lihat ada dua gambar, saudara. Yang satu adalah orang yang tenggelam tinggal tangannya, yang satu adalah orang yang hampir tenggelam tapi masih bisa berenang. Konteksnya sama, saudara. Ini berbicara tentang penyelamatan, ya, entah di laut atau di kolam renang terserah. Nah, saudara, menurut saudara dari dua gambar ini, mana sih anugerah yang sesungguhnya? Mana sih yang mewakili anugerah sesungguhnya yang dikatakan di dalam Alkitab? Gambar pertama atau gambar yang kedua? Gambar pertama menggambarkan seorang yang sudah tidak berdaya, tinggal tangannya tok. Tapi gambar kedua di situ ada orang masih bisa berenang menggapai pelampung yang diberikan kepada dia. Saudara sekalian, dari dua gambar ini itu mencerminkan dua perbedaan konsep anugerah yang sangat kontras. Gambar pertama, inilah yang dinyatakan di dalam Alkitab, saudara. Bahwa manusia di dalam kematian rohani, dia sudah tidak berdaya. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, saudara. Tinggal tangannya tok tenggelam. Tinggal beberapa detik dia tenggelam. Orang-orang seperti ini dilempar pelampung pun sudah tidak ada gunanya, saudara. Maka harus ada tangan penyelamat itu langsung merebut tangan orang yang tenggelam ini, langsung mengangkatnya keluar dari air. Ya, tapi saudara, pandangan di dalam Arminianisme dan Roma Katolik itu mirip gambar yang kedua. Manusia itu tidak mati rohani. Manusia itu masih bisa berenang, saudara. Dia hanya perlu dilempari anugerah yang berupa pelampung ini. Nih, saya lempar pelampung, silakan kamu berenang sendiri, mencapai pelampung ini, maka kamu akan selamat. Jadi lihat, masih ada usaha manusia, perbuatan manusia, ditambah dengan anugerah Allah, lalu bekerjasama menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, jadi saudara nangkep ya, ini dua konsep berbeda loh saudara. Dan ketika orang ini berhasil mencapai pelampung ini, saudara, lalu dia mentas dari laut, dia akan berterima kasih kepada orang tersebut kira-kira seperti ini. Terima kasih, engkau sudah melempar saya pelampung. Tapi orang di sebelah kiri ini, saudara, ketika dia sudah ditarik keluar, dia berkata lain, terima kasih, engkau sudah menyelamatkan saya. Beda, saudara. Ngerti ya? Terima kasih, kau sudah melempar saya pelampung. Loh, kok enggak terima kasih menyelamatkan saya? Ya enggak lah, wong saya sendiri yang berenang kok mencari pelampungnya kok. Saya berusaha sendiri kok menggapai pelampung ini kok. Saya sendiri kok yang mentas-mentas sendiri dari laut kok. Ya terima kasih, cukup kamu untuk melempar pelampung. Tapi orang di sebelah kiri tidak ada alasan, saudara, berkata lain. Selain berkata, terima kasih, engkau sudah menyelamatkan saya. Ya, nah saudara, inilah perbedaan monergism dengan sinergism. Monergism berarti hanya ada satu pihak yang bekerja, yang lainnya pasif. Sinergism
berarti ada dua pihak yang bergeja. Ada yang melempar pelampung, selebihnya berenanglah sendiri. Ya, nah, saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita konsep keselamatan yang sesungguhnya anugerah Tuhan itu adalah di dalam konsep monergism. Manusia itu tidak ada jasanya apa-apa, saudara. 1% pun, 0,5% pun tidak ada, saudara. Kita ini orang yang sudah mati tenggelam. Kalau Tuhan tidak tarik langsung, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Maka Francis Turretin mengatakan, apapun yang diberikan dari anugerah tidak dapat diberikan melalui jasa, saudara. Karena kalau kalau anugerah seperti itu, anugerah itu bukanlah anugerah. Lihat, ketika anugerah itu dicampur dengan jasa, usaha manusia, itu sudah berhenti jadi anugerah, saudara. Karena anugerah tadi kita melihat salah satu sifatnya adalah tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Itulah anugerah. Anugerah yang bercampur dengan jasa, usaha, dan perbuatan baik manusia, itu bukan anugerah yang dinyatakan di dalam Alkitab, saudara. Kamu seperti kain kotor, masakan kamu bisa berbuat baik, hai manusia yang biasa berbuat jahat, dan begitu banyak ayat lain di mana Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, jadi saudara, saya harap ya sampai di dalam poin ini kita betul-betul mengerti sekarang, saudara, apa sih anugerah itu? Terlalu gampang, saudara, orang Kristen ngomong anugerah, 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 tapi konsep anugerahnya kacau balau, saudara. Nah, saya harap sekarang kita mengerti betul-betul apa itu anugerah sesuai firman Tuhan. Ya, nah sekarang saya akan masuk di dalam poin selanjutnya. Ketika kita percaya kita diselamatkan karena anugerah yang bersifat monergism, ada satu bagian di dalam firman Tuhan yang sering kali dipertentangkan dan dipertanyakan. Betul nggak sih kita diselamatkan 100% anugerah tanpa perbuatan baik manusia sama sekali? Kenapa kok ada ayat seperti ini muncul di dalam Alkitab yang ditulis oleh Yakobus? Ya, jadi saudara, kitab Yakobus seringkali dicuplik untuk mengatakan dan mengajarkan, ini loh, kita diselamatkan bukan anugerah tok loh, tapi karena juga ada andil kita, perbuatan kita. Nah, saya kutipkan beberapa ya. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia memiliki iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Lalu pasal yang sama, ayat 17, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Berikutnya, saudara, di dalam Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Ayat 24. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, oke. Sudah cukup jelas dan cukup membingungkan. Ini apa-apaan ini? Jadi Alkitab ini sebenarnya mengajarkan kita diselamatkan karena anugerah atau karena perbuatan sih? Kok kadang-kadang ngomong anugerah, kadang-kadang ngomong perbuatan, mana yang benar ini? Nah, kitab Yakobus bagian ini, pasal kedua, seringkali dicomot, saudara, lalu diadu, dipertentangkan dengan ajaran Paulus dan ajaran daripada Tuhan Yesus dan lain-lain. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat ya. Saudara, di dalam tulisan Rasul Paulus, khususnya kitab Roma dan Galatia, nanti kita akan lihat Paulus itu mengulang terus bahwa kita itu diselamatkan karena anugerah atau karena iman, bukan karena perbuatan kita. Nah, ini sering diadu dengan kitab Yakobus yang barusan kita baca. Padahal, saudara, kitab Yakobus dan kitab Roma dan Galatia ini itu ditulis kepada jemaat yang berbeda, dengan konteks yang berbeda, dan tujuan yang berbeda pula.
Di dalam kita mau mentafsirkan Alkitab, kita itu tidak boleh comot-comot ayat sesuka kita, lalu diadu dengan ayat lain. Kita tuh harus tahu konteksnya, ini Yakobus nulis ini apa, tujuannya apa. Kalau kita mengerti ini, semuanya itu akan jelas, saudara, bahwa Yakobus dan Paulus ini bukan bertentangan, tapi justru melengkapi. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin mengajak kita melihat apa sih yang dimaksudkan oleh Yakobus tentang bagian pasal kedua dari kitabnya ini. Ya, ada 3 pentafsiran utama, saudara. Ketika Paulus menuliskan, kamu diselamatkan bukan karena iman saja, tapi juga perbuatan dan sebagainya. Ya, pertama, ayat ini itu menunjuk kepada orang yang kehilangan keselamatan. Ini tafsiran daripada kelompok-kelompok Arminian. No, lihat no. Yakobus ngomong, iman saja tidak cukup, ya, harus disertai perbuatan. Berarti orang yang sedang ditunjuk atau yang sedang dituliskan oleh Yakobus ini adalah orang yang kehilangan keselamatan. Dulunya dia orang percaya, tapi karena dia tidak pernah berbuat baik, maka dia kehilangan keselamatan. Intinya seperti itu. Kedua, saudara, tafsiran ini menunjuk kepada orang Kristen palsu. Dan ini tafsiran dari John MacArthur dan tentunya banyak pentafsir-pentafsir lain. Ya, jadi Yakobus ini sedang menunjuk kepada orang Kristen palsu yang mengatakan dia katanya punya iman, percaya Tuhan, tapi tidak pernah muncul di dalam satu perbuatan baik. Perbuatan baiknya itu tidak nyata. Berarti ditafsirkan ini orang Kristen KTP, orang Kristen palsu. Ya, yang ketiga, saudara, Yakobus ini sedang menunjuk kepada orang-orang Kristen yang sejati, anak Tuhan betul-betul. Tetapi di dalam hidup mereka, mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka imani. Ini yang dikatakan oleh Warren Wiersbe dan lain-lain. Nah, dari 3 pentafsiran ini, kira-kira mana yang dimaksudkan oleh Yakobus ketika dia menuliskan ayat-ayat tadi, saudara? Ya, kalau ayat kayak yang pertama ini biasa kita tinggalkan. Kemungkinannya itu bisa kedua atau ketiga. Tetapi lebih mungkin lagi, ini adalah berbicara poin yang ketiga. Yakobus ini, saudara, sedang menegur orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang katanya beriman, tetapi hidupnya tidak mencerminkan apa yang dia imani. Loh, kok bisa? Nah, ini pentingnya. Lihat konteksnya. Ya, lihat konteksnya apa Yakobus menulis. Saudara akan jelas. Sekarang saya tunjukkan kenapa kok Yakobus ngomong seperti itu. Ini loh, saudara. Yakobus ini sedang menegur satu jemaat, saudara, ya, yang tidak mampu menunjukkan imannya di tengah-tengah kehidupan bergereja, berjemaat. Yakobus ini bukan mengajarkan bagaimana seseorang diselamatkan. Nah, ini penting, saudara, kalimat di belakang ini. Yakobus bukan mengajarkan bagaimana seseorang untuk diselamatkan. Oh, harus disertai iman dan perbuatan baik. Bukan. Yakobus ini tidak berbicara tentang how to be saved. Tidak. Yakobus ini sedang berbicara how to act your faith. Bagaimana engkau mempraktekkan imanmu. Saudara, inilah konteksnya. Ya, jadi ayat itu jangan dicomot-comot. Saudara, comot. Loh, ini loh Yakobus mengajarkan iman tidak cukup, anugerah tidak cukup, harus tambahi perbuatan baik. Baca dulu dong konteksnya. Nih konteksnya. Saudara-saudaraku, aku sebagai seorang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi ini teguran, saudara, kepada satu jemaat yang di dalam kehidupan bergereja, mereka itu suka memandang muka, atau bahasa Inggrisnya adalah favoritism. Ayatnya ini panjang, saudara, pasal kedua. Ya, tadi pasal kedua yang kita comot itu sudah di tengah-tengah, pasal 14, pasal 20. Saudara, saya harap baca di rumah, seluruh pasal 2 ini saudara akan mengerti. Rupanya di dalam jemaat yang dituliskan oleh Yakobus ini ada satu kebiasaan yang tidak baik, saudara. Mereka itu suka memandang muka. Lalu di dalam ayat berikutnya, Yakobus menegur, ketika ada orang kaya masuk ke gereja yang berkalungkan emas dan sebagainya,
Kamu berkata, duduklah di sini Tuhan, inilah tempatmu. Engkau memberikan tempat yang baik kepada dia. Tetapi ketika saudaramu lain yang miskin masuk ke gereja, engkau berkata, duduklah di situ, itulah tempatmu, jadilah tumpuan kakiku. Ngerti saudara? Itulah yang ditegur oleh Yakobus di dalam bagian ini. Kamu ngomong beriman kepada Tuhan, tapi kamu tidak bisa mengamalkan imanmu itu. Justru kamu melakukan dosa yang disebut dengan memandang muka, favoritism. Kalau ada orang kaya, kamu perlakukan baik. Kalau ada orang miskin, kamu hina dia. Saudara jangan berpikir loh, kok ada orang Kristen seperti ini? Banyak, saudara. Saya kadang-kadang jengkel sekali melihat di gereja acara-acara tertentu, Natal ataupun momen-momen khusus, di depan itu selalu disediakan sofa, lalu tulis VIP. Oh, orang kaya silakan duduk di sini. Oh, orang donatur gereja silakan duduk di sini. Saudara, inilah dosa yang ditegur oleh Yakobus di dalam ayat ini. Gereja tidak boleh membedakan jemaat seperti itu, saudara. Dan banyak gereja melakukan kejahatan di mata Tuhan seperti ini. Kalau ada orang kaya duduk di sofa yang empuk di depan, jemaat biasa silakan duduk di belakang bangku kayu yang keras. Apa-apaan, saudara, seperti ini. Nah, inilah konteksnya, saudara. Yakobus itu marah kepada satu jemaat yang mengajarkan favoritisme. Yakobus bukan mengajarkan kalau kamu mau diselamatkan, tidak cukup iman dan anugerah, harus ditambahi perbuatan baik. Bukan. Maka kita sekarang mengerti, ini beda konteksnya dengan Paulus. Paulus itu mengingatkan kepada jemaat di Roma dan jemaat di Galatia, bahwa keselamatan yang mereka peroleh, tidak mungkin mereka peroleh melalui perbuatan taat kepada hukum Taurat. Ini konteksnya beda, saudara. Paulus ini berbicara, kalau kamu mau tahu keselamatanmu itu adalah anugerah. Tidak ada seorang pun bisa diselamatkan karena jasa, karena perbuatan baik, taat kepada hukum Taurat. Ya, Roma 3 ayat ke-20, Galatia 2 ayat 16, dan banyak ayat lain. Paulus terus mengingatkan kepada jemaat di Roma, jemaat di Galatia, kamu diselamatkan hanya karena iman, karena anugerah, bukan karena jasamu taat kepada hukum Taurat. Jadi saudara, apa yang bertentangan antara Yakobus dan Paulus? Tidak ada, saudara. Ini orang tidak ngerti cara mentafsir Alkitab, lalu comot ayat diadu. Sekarang saya akan memberikan menutup materi kita hari ini dengan satu diagram supaya saudara lebih mengerti. Apa beda Paulus dengan Yakobus? Ini, saudara. Paulus itu bicara tentang dasar keselamatan. Kalau kamu mau diselamatkan, itu hanya melalui anugerah, bukan melalui perbuatan baik. Sedangkan Yakobus ini bicara tentang buah keselamatan. Kamu katanya sudah diselamatkan. Katanya kamu sudah beriman. Hidupmu kok seperti ini? Masih memandang orang kaya kamu perlakukan baik, orang miskin kamu hina. Ya, ini tentang buah keselamatan. Kedua, bedanya, Paulus ini berbicara, bagaimana saya bisa diselamatkan? How can I be saved? Ini bicara tentang doktrin justification, saudara. Bagaimana saya bisa dibenarkan di hadapan Allah? Bukan karena taat kepada Taurat, tapi hanya karena anugerah di dalam Kristus. Sedangkan Yakobus ini bicara tentang bukti saya sudah diselamatkan. Apa sih buktinya kamu diselamatkan? Ya perbuatan baikmu. Maka dikatakan Yakobus itu tidak salah, saudara. Perbuatan baikmu itu menyempurnakan imanmu. Betul. Karena perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan kita. Maka sebenarnya Yakobus ini berbicara tentang doktrin sanctification, pengudusan hidup. Ya, nah ini minggu-minggu depan akan kita bahas justification, sanctification, dan sebagainya. Saya akan jelaskan semua. Tapi hari ini saya akan menyinggung ini karena ini dua hal yang berbeda yang dibicarakan oleh Paulus dan Yakobus. Kalau hidupmu itu dikuduskan oleh Tuhan, engkau harus memunculkan buah-buah keselamatan yang nyata di dalam hidupmu. Ya, berikutnya, saudara, apa sih bedanya? Nah ini, Yakobus itu berbicara tentang bagaimana orang berdosa itu dibenarkan di hadapan Allah karena anugerah, bukan karena perbuatan baik.
Yakobus ini berbicara, bagaimana engkau dinilai di hadapan manusia? Ya melalui perbuatan baikmu. Kita ini kan nggak bisa menilai orang yang tidak nampak, saudara, di dalam diri kita. Orang ini sudah diselamatkan atau belum ya? Kita kan nggak bisa menilai. Tapi paling tidak kita bisa meraba dari perbuatan baiknya dia. Yang kita lihat dari mata jasmani kita. Ini, saudara. Yakobus berkata, katanya kamu orang beriman, tunjukkan imanmu itu melalui perbuatan baik. Ya, kita menilai orang itu di hadapan sesama. Paulus berbicara tentang keselamatan yang hanya terjadi satu kali di hadapan Allah. Yakobus berbicara tentang proses pengudusan, perbuatan baik yang harus dilakukan oleh orang percaya seumur hidup kita. Nih, saudara. Jadi apa sih yang berbeda? Tidak ada. Justru ini saling melengkapi. Paulus berbicara tentang awal keselamatan. Yakobus bicara tentang kontinuitas keselamatan. Yakobus bicara tentang Paulus bicara tentang dasar keselamatan. Yakobus bicara tentang buah keselamatan. Maka saya akan mengakhiri dengan satu pertanyaan. Apakah kekristenan kalau gitu mengajarkan perbuatan baik tidak penting? Salah lagi, saudara. Perbuatan baik itu penting, tapi ingat beberapa prinsip ini. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan untuk menghasilkan perbuatan baik. Ini jangan dibalik, saudara. Kalau dibalik nanti kita jadi kacau. Kedua, perbuatan baik kita itu bukan dasar keselamatan, tetapi perbuatan baik kita itu adalah buah dari keselamatan kita. Ya, kita harus berbuat baik seperti kata Yakobus, betul, menolong orang dan sebagainya. Ini yang Alkitab katakan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keliru sekali, saudara, kalau kita percaya keselamatan karena anugerah, lalu disimpulkan iman Kristen mengajarkan perbuatan baik tidak penting. Keliru. Perbuatan baik penting, tapi bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita. Itu adalah hasil buah dari keselamatan. Oke, materi kita hari ini sampai di sini ya.